قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. Muhammad sallallahu alaihi serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau sampai pengikutnya akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping puasa kita ini untuk menahan dari lapar dan haus, kita harus menahan juga panca indera kita. Walaupun tidak membatalkan puasa kita, tapi mengurangi pahala puasa kita. Jadi untuk apa kita kalau puasa nahan lapar, nahan haus, tapi pahalanya berkurang, bahkan tak katik sama sekali. Jadi panca indera kita ikut puasa ke juga. Kita mulai dari teratas. Yang paling atas adalah mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, dan sebagainya. Terutama mata. Mata kita ikut puasa ke juga. Kenapa? Karena mata ini berpengaruh. Terutama kalau kita puasa, bapak-bapak ini, terutama bapak-bapak ini, remaja-remaja. Kalau mata kita jago, bahaya. Itulah haus, lah lapar, lah lesu pula. Tapi biasanya bapak ibu, mata gitu ini berpengaruh pasti ada sebab. Nah, oleh karena itu terutama adik-adik remaja yang putri, kalau ibu-ibu biasanya lah sadar dewek. Usaha ke kalau bulan puasa ini pakai jilbab. Pakaian itu yang longgar-longgar sedikit, supaya mata wong lanang-lanang ini tidak kelayapan. Nah, jadi tidak baca nyalah kenyo, sambil nyari bukuan keliling-keliling. Ada pak ya? Nah, usaha ke itulah gunanya manfaat puasa ini sebenarnya di samping menahan diri tadi, bulan pendidikan, mendidik kita supaya disiplin. Terutama tutup aurat. Dari bulan puasa inilah. Jadi kalau tutup aurat tidak mungkin malu. Juang puasa. Kayak lama-lama habis lebaran berterus tutup aurat. Nah, itulah salah satunya. Jadi mata ini harus kita ikut puasa juga. Banyak-banyak membaca istighfar. Kemudian telinga. Kalau tidak penting-penting kino, jangan dengar-dengar yang tidak bagus. Lebih baik dengar sholawatan. Tidak baca Al-Quran, kita putar ke lagu ngaji, dengarkannya baik, jadilah. Banyak-banyak dengar zikir. Nah, jadi kontak dia, kontak batin. Kemudian lagi kita persingkat waktu, 7 menit stop ini. Hidung dan mulut. Kalau hidung ini aman. Tapi mulut. Nah, mulut ini sama cak mata ini. Sangat bahaya nian. Kalau bulan puasa masih galak ngatui wong, masih galak ghibah, masih galak cerita ke aib wong. Kalau jemaah gitu ini dah aku yakin aman. Yang tidak puasa, masuk aku, yang tidak puasa. Nah, jadi mulut gitu inilah, tidak sadar kadang-kadang ngatui wong tadi. Walaupun yang kita kata itu bapak ibu benar, tapi itulah namanya ghibah. Ghibah itu tidak boleh. Menjelek-jelekkan wong, ngumpat, iri hati dan dengki. Senang nian nengok wong susah. Nah, jadi mulut ini harus
kita jago nian. Kalau dak penting-penting tutup, malah diam baik. Ngapa kita sadar supaya tidak mengurangi pahala puasa tadi. Nah, itu mulut. Kemudian mulut juga ada yang bertanya, boleh tak gosok gigi tengah hari? Ya boleh, tak apa-apa. Nak jam 2 siang boleh, jam 3 boleh. Walaupun ada hadis yang ngatur bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari mana? Bau minyak kasturi. Yo, masih nak jangan bau nian, nah maksudnya itu kan. Kalau kawan dekat sholat bingung nak nahan napas mana. Boleh gosok gigi, tapi hukumnya makruh, tapi hati-hati kalau tetelan. Nah, tetelan jadi batal. Ibu-ibu boleh juga nyicip makanan atau buat kopi, buat teh dicicip. Ayolah manis. Ludah ke? Tidak batal tidak. Nyicip masakan takutnya kurang apa? Kurang asin misalnya. Iya daripada suami merengut. Ai, mano ini tak buku puasa ini makan pindang tadi ai. Tak katik raso. Nah boleh dicicip kok, boleh. Tanyulah dengan kiai. Tapi jangan ditelen. Ai lasit, telen setegok. Nah, ini gawi. Ludah ke? Ah sudah asin. Nah, ludah ke? Nah, itu nah. Nah, jadi boleh. Nah, itu masalah mulut. Kemudian lagi masalah tangan dan kaki kita tahu, sudah tahu kalau-kalau. Kemudian Bapak Ibu, kita perbanyak di dalam bulan puasa ini banyak-banyak membaca istighfar. Banyak-banyak membaca kalimat tauhid. Banyak-banyak meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nanyo, wong salat, wong puasa, wong haji, bukan nak minta surga, boleh dipinta. Minta supaya kita dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, itu yang diperbanyak. Jadi 4 hal ini usahakan diperbanyak. Pertama, istighfar. Yang kedua, membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah. Yang ketiga, memohon surga. Yang keempat, memohon supaya terhindar dari siksa api neraka jahanam. Nah, itulah 4 hal ini. Jadi mudah ngapalkannya Bapak Ibu. Itu sering kita baca setiap habis sholat. Atau setelah kita habis sholat isya tadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Astaghfirullah. Istighfar. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Nah, memohon surga, memohon perlindungan dari siksa api neraka. Jadi 4 hal ini kita perbanyak, mudah-mudahan puasa kita segala larangan Allah Subhanahu wa taala yang membatalkan puasa maupun yang mengurangi pahala puasa, kalau kita jago, insyaallah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masuk pintu surga itu yang namanya Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Tak usah banyak cerita, kan kita lah tahu kalau badan ngantuk, mata ngantuk, badan lesu. Nah, panjang-panjang juga dah khusuk juga, apalagi bacaan imam. Aduh, yang ingat ke tadi, bukunya dikit. Simpanan dari rumah tadi, jangan-jangan cucu aku tadi lantai. Jangan-jangan anak aku tadi ngabis ke es buah tadi. Ya kan? Aduh nian itu Bapak Ibu. Nah, jadi dah usuk, jadi kesian untuk tua-tua, baik yang muda-muda. Kaki gemeteran, mata ngantuk, ada yang nahan ke segala macam hajat. Jadi sedang-sedang baik. Mudah-mudahan kita mendapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah kita semua mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhan